Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua sehat walafiat, masih tetap semangat belajar meskipun di rumah, masih tetap ceria dan tersenyum untuk menerima pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ibu senang sekali karena kita masih bisa bertemu, masih bisa belajar bersama. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin. Nah, kita masih di tema 3 kegiatanku, di subtema 4 kegiatan malam hari, tapi kita akan lanjutkan ke pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu supaya ilmu yang mau anak-anak pelajari, ilmu yang mau anak-anak terima hari ini mudah untuk anak-anak ibu pahami, mudah untuk anak ibu terima, untuk dimengerti. Nah, yang beragama Islam nanti doanya seperti yang ibu tampilkan ya, ada tampilannya nanti. Kemudian yang beragama non-Islam, berdoalah menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Sekarang kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa, kita mulai. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran 3 dan 4. Biasanya setelah sholat maghrib, yang muslim sholat maghrib biasanya akan membaca Al-Quran. Nah, pasti anak-anak ibu banyak yang baca Al-Quran. Pasti anak-anak ibu banyak yang sudah bisa membaca Al-Quran. Mungkin masih Iqra atau sudah Al-Quran yang besar. Nah, jadi setelah sholat maghrib kita biasanya akan membaca Al-Quran. Dalam buku ini diceritakan juga bagaimana kegiatan Siti setelah sholat maghrib. Dia akan membaca Al-Quran, kemudian ayahnya akan menyimak dengan baik, mungkin untuk mendengar apakah bacaan Siti sudah benar, apakah panjang pendeknya sudah betul. Kemudian ibu juga akan menyimak dari ruang tamu. Setelah membaca Al-Quran, biasanya Siti akan mengulang pelajarannya. Nah, anak-anak juga harus begitu, malam hari mengulang pelajaran yang diberikan tadi pagi, supaya pelajarannya masih ingat, supaya makin hebat, makin pintar. Nah, Siti ini anak yang ingin pandai, jadi dia mengulang pelajarannya supaya dia ingat apa yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya hari ini. Kemudian dia juga akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Nah, kebetulan ada tugas matematika dari bapak dan ibu guru di sekolah. Bagaimana menjumlah benda. Ya, kemarin kita sudah belajar angka 1 sampai angka 20. Anak-anak ibu pasti sudah bisa berhitung dari 1 sampai 20. Nah, kali ini Siti akan belajar bagaimana menjumlah angka 1 yang jumlahnya nanti sampai dengan 20. Kali ini kita akan cobakan bagaimana menjumlahnya ya. Umpamanya ibu punya pensil warna. Ini ada pensil warna ibu. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini ada pensil warna ibu jumlahnya 10. Kita letakkan di sini dulu ya. Kemudian ibu juga punya pensil warna lagi. Nah ya, ibu juga punya pensil warna lagi. Kita hitung kembali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ini ada 7 pensil warna. Yang pertama tadi ada 10 pensil warna. Kemudian yang kedua ada 7 pensil warna. Nah, sekarang berapa jumlah semua pensil warna yang ibu punya? Yang pertama ada 10, yang kedua ada 7 pensil warna. Nah, sekarang kita akan mengetahui berapa jumlah semuanya. Nah, untuk tahu jumlah semuanya, kita harus menjumlah atau menambahnya, menggabungkannya. Sekarang mari kita hitung bersama-sama ya. Semuanya ikut berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
9, 10. Kita lanjutkan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, jadi setelah kita gabungkan semua pensil warnanya ada 17. Jadi 10 kita tambah 7 menjadi 17 ya. 10 kita tambah 7 menjadi 17. Nah, kita coba sekali lagi ya. Ini ibu punya segini. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pensil pertama ibu ada 6. Sekarang ibu punya lagi pensil warna lagi. Nah, ya. Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang kedua ini ada 9 pensil warna. Yang pertama tadi ada berapa? Ada 6 pensil warna. Sekarang kita hitung, kita jumlahkan 6, kita tambah dengan 9. Jadi 6 kita tambah dengan 9, kita gabungkan mereka. Kita hitung bersama-sama. Anak-anak ibu juga harus menghitungnya. Ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lanjutkan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi 6 jika kita tambah 9 jumlahnya menjadi 15. Jadi 6 ditambah 9 jumlahnya 15. Nah, anak-anak ibu pasti bisa. Nanti ada latihan yang harus anak-anak kerjakan. Cobakan sendiri dengan menggunakan benda-benda lain yang ada di rumahmu. Bisa juga menggunakan karet gelang, menggunakan sendok, atau menggunakan jarum. Ya. Nah, sekarang kemudian kita akan belajar mengenai peraturan. Ya, peraturan yang ada di rumah. Ya. Jadi kita sebagai anak, kamu sebagai anak harus patuh dengan orang tuamu, harus menurut dengan orang tuamu. Ibu sudah bilang tidak boleh berkata kasar, tidak boleh marah-marah dengan orang tua. Jadi harus patuh, ya. Nah, patuh dalam bentuk apa? Umpamanya mengikuti peraturan yang ada di rumah, mengikuti aturan yang dibuat oleh orang tuamu. Aturan seperti apa ya kira-kira? Nah, umpamanya setelah belajar harus merapikan buku sendiri. Setelah pulang sekolah atau bepergian, letakkanlah sepatu atau sandalmu di rak yang sudah disediakan. Atau kalau bangun pagi, setelah bangun pagi, merapikan tempat tidur. Nah, itu peraturan yang dibuat oleh orang tuamu. Nah, kamu juga harus mematuhinya. Peraturan dibuat agar rumah kita lebih nyaman, lebih tenang. Anak-anak ibu juga akan lebih senang di rumah kalau ada peraturan, kalau rumahnya lebih tertib. Ya, jadi kita harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh orang tua. Itu baru anak yang hebat, ya, anak yang disiplin. Kemudian juga ada cerita kalau anak-anak hari Sabtu, hari terakhir sekolah, malam minggu biasanya anak-anak boleh bermain-main, tidak belajar, saatnya untuk bersantai. Ya, anak-anak boleh bermain di luar rumah bersama teman-teman, mungkin bermain di halaman bersama teman-teman. Nah, kali ini ada juga Beni yang bermain bersama teman-temannya di halaman rumah Beni. Karena besok libur, hari Minggunya libur, tidak sekolah, jadi Beni bisa bermain di halaman bersama teman-temannya. Nah, kali ini Beni masih bermain memantulkan bola. Bagaimana memantulkan bola dengan temannya. Bagaimana bola itu supaya tidak sampai jatuh ke tanah. Nah, harus kamu usahakan bagaimana bola itu tidak jatuh ke tanah. Nah, dalam kesempatan ini Beni membuat 2 regu. Jadi 2 regu itu saling melempar bola dan berusaha agar bolanya tidak sampai jatuh ke tanah.
Sambil bermain melempar bola, Beni juga bermain bagaimana membuat kalimat yang benar. Mereka mengambil satu kata dalam sebuah kotak, kemudian membuat kalimat dengan satu kata itu. Anak-anak ibu pasti sudah bisa bagaimana membuat kalimat dari satu kata, karena kita sudah sering melatihnya, sudah sering mencobanya. Dan ibu yakin anak-anak ibu pasti sudah bisa semua. Nah, setelah selesai bermain, biasanya Beni membersihkan diri dulu, kemudian dia akan melanjutkan mengerjakan tugas yang belum selesai. Kebetulan Beni punya tugas membuat kerajinan dari menyusun biji-bijian. Kemarin kita sudah buat biji-bijian, menyusun biji-bijian, hampir sama dengan kolase yang biasanya kita buat dari kertas. Nah, kali ini kita menyusun biji-bijian pada sebuah gambar. Ya, jadi biji-bijian itu apa saja? Kita sudah mengulangnya seperti biji kacang kedelai, biji kacang hijau, kemudian ada juga jagung, ada merica, dan banyak lagi biji-bijian yang bisa anak-anak gunakan untuk membuat kerajinan. Nah, di sini Beni menyelesaikan membuat kerajinannya yang belum selesai. Nah, anak-anak bisa juga membuatnya kemarin kan? Kita sudah mencobanya. Nah, nanti ada pembelajaran yang sengaja Ibu buatkan untuk anak-anak. Di sana ada latihan, di sana juga ada penjelasan apa yang dilakukan Siti, kemudian bagaimana menghitung sebuah benda, bagaimana menyelesaikan soal cerita matematika yang berdasarkan dari cerita yang ada. Nanti anak-anak kerjakan tugasnya, lakukan sendiri dulu, berusaha sendiri dulu. Kalau anak-anak tidak bisa, ulang lagi menonton videonya atau bertanya dengan ayah dan ibu, minta tolong diajarkan sama ayah dan ibu atau kakak, atau bisa juga kamu bertanya dengan gurumu. Sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya bersama-sama. Mari kita saksikan. Tema 3, kegiatanku. Subtema 4, kegiatan malam hari. Pembelajaran 3. Bacalah cerita berikut. Siti rajin belajar. Setelah salat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari bu guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai, agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, sekarang cobalah jawab pertanyaan dari cerita tadi. Apa yang dilakukan Siti setelah salat maghrib? Siapa sajakah yang mendengarkan Siti mengaji? Tugas apa yang dikerjakan Siti setelah mengaji? Bagaimana Siti belajar? Apa yang diinginkan Siti? Ayo mengamati. Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya aturan malam hari di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah akan terasa nyaman. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita beristirahat. Ayo berlatih. Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku. Sekarang perhatikan gambar bukunya. Di rak buku ada 7 buku. Jadi 4 tambah 7 sama dengan, nah kamu bisa menghitungnya. Jadi berapa banyak buku Siti seluruhnya? Kamu jumlahkan 4 ditambah 7. Nah, sekarang mari kita bantu Siti menyelesaikan soal-soal berikut. Di keranjang ada 7 buah jeruk. Lalu Ibu Siti meletakkan 8 buah jeruk lagi di keranjang itu. Berapa banyak buah jeruk di keranjang sekarang? Coba kamu hitung. Di rak piring Ibu ada 12 gelas. Lalu Ibu memasukkan lagi 6 gelas yang baru dicuci. Berapakah banyak gelas di rak piring Ibu sekarang? Kamu jumlahkan semua gelas yang ada. Sekarang coba kamu hitung penjumlahan berikut.
9 ditambah 8. 6 ditambah 5. 8 ditambah 10. 3 ditambah 9. Dan 7 ditambah 7. Pembelajaran 4. Ayo mencoba. Malam ini malam minggu. Benny boleh bermain di luar rumah karena besok sekolah libur. Benny bermain bersama teman-teman. Mereka bermain di halaman rumah Benny. Mereka berlomba memantulkan bola. Coba perhatikan. Bola dipantulkan dari garis awal ke garis akhir. Bola tidak boleh terlepas atau jatuh. Yang paling cepat sampai dialah pemenangnya. Ayo bermain bersama mereka. Setelah berlomba memantulkan bola, mereka bermain catur kata. Mereka menyiapkan tabel seperti papan catur. Di setiap kotak ditulis kata-kata yang terkait dengan kegiatan malam hari. Mereka membentuk kelompok dan memilih warna kelompok. Sebelum mulai, mereka mengundi kelompok mana yang memulai duluan. Setelah itu, mereka mulai berlomba. Mereka memilih satu kata di dalam kotak. Lalu mereka membuat kalimat dari kata itu. Kalau berhasil, maka kotak tersebut ditutup dengan warna kelompok. Kelompok yang berhasil menghubungkan kotak kata membentuk garis lurus terlebih dahulu, itulah pemenangnya. Baiklah anak-anak, kita sudah saksikan bersama tadi video pembelajarannya. Kamu juga sudah lihat ada latihan yang harus kamu kerjakan. Kita kerjakan latihannya supaya anak-anak ibu lebih paham, lebih pintar, lebih mengerti pelajarannya ya. Nah, ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan anak-anak ibu mengerti dengan apa yang ibu ajarkan, mengerti dengan materi yang ibu berikan. Kemudian juga ibu akan mengingatkan selalu anak-anak, jika bepergian keluar rumah, gunakanlah masker dengan benar, pakailah masker yang benar, kemudian rajin-rajinlah mencuci tangan, ya. Anak-anak bepergian bawalah hand sanitizer, jadi rajin-rajin mencuci tangan supaya terhindar dari kuman. Terus juga anak-anak hindari orang ramai. Kalau ada orang ramai di sana, jangan berkumpul. Anak-anak jangan ikut berkumpul, hindari orang ramai. Dan terus juga membuat jarak dengan orang lain, ya, membuat jarak. Mama antrian harus membuat jarak. Berbicara dengan orang lain juga harus membuat jarak. Karena kita harus menghindar dari kuman-kuman yang masih berterbangan sekarang, masih banyak sekarang, supaya anak-anak ibu masih tetap sehat, masih bisa menjaga kesehatan. Kemudian anak-anak ibu juga harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Makanlah sayur, buah-buahan, kemudian lauk pauk, ya, jangan malas makan ikan. Kemudian juga anak-anak harus rajin minum susu, minumlah air putih yang banyak, ya. Kalau anak-anak berolahraga di luar rumah, gunakan masker supaya kesehatan anak-anak ibu tetap terjaga. Kemudian satu lagi, anak-anak sebaiknya di rumah saja kalau tidak ada keperluan yang penting untuk keluar. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah, umpamanya yang belum bisa baca, yang belum lancar membaca, rajin-rajin membaca, rajin-rajin berlatih membaca buku pelajaran, membaca buku cerita, supaya anak-anak lancar membacanya seperti teman-teman yang lain. Kemudian anak-anak ibu yang sudah bisa membaca, harus juga banyak membaca supaya lebih pintar, supaya ilmunya lebih banyak, lebih pandai, lebih cerdas. Nah, ya. Atau anak-anak bisa menonton TV, ya. Nah, di TV juga ada pelajaran, ya, pelajaran yang bisa anak ambil dalam TV, ya. Kemudian bisa juga membantu ibu di rumah, merapikan rumah, merapikan kamarmu, merapikan ruang tamu, atau merapikan buku-bukumu. Banyak hal yang bisa anak-anak lakukan di rumah, ya. Ibu rasa
Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah semangat belajar di rumah ya. Tetaplah menuntut ilmu, tetaplah ceria, tetaplah tersenyum. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.